Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan terus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Kita percaya, kita diingatkan kalau di dalam dunia ini kita berjalan bersama Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami yang gak pernah habis-habisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu, kami ingat kalau dalam hidup kami ini Tuhan, kami selalu berjalan bersama dengan Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang menjadi penghibur kami, Roh-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Roh-Mu yang selalu mengingatkan kami akan setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau beri yang terbaik Tuhan lewat pujian penyembahan kami Bapa. Bertahtalah Roh Kudus atas setiap pujian kami, dan kami percaya Engkau disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari saudara juga yang di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri
Tuhan. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami terus percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Amin. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.
padamu Tuhan. Engkau ada, Engkau hadir. Engkau memberi dirimu untuk kami temui. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang sedemikian besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang sedemikian besar. Amin ya Allah. Mengalami Engkau Tuhan, haleluya, itulah yang kami rindukan, itulah yang kami ingini. Haleluya. Sebab tidak ada perkara yang lebih baik daripada kami mengalami Engkau. Mengalami kehadiran-Mu, mengalami hadirat-Mu Tuhan, mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Mengalami Engkau Tuhan, selalu mengalami hadirat-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami mau mengalami kebenaran firman-Mu. Nah, untuk itu kami betul-betul menyerahkan waktu ini, menyerahkan kesempatan ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Agar masing-masing kami, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah, kami semua ditolong oleh Roh Kudus. Amin. Hati kami dipersiapkan, segenap hidup kami dipersiapkan untuk kebenaran firman-Mu. Agar kebenaran firman-Mu boleh menjadi seperti benih yang tertanam di tanah yang baik. Kebenaran firman-Mu tertanam di hati kami. Amin Tuhan. Bertumbuh dengan baik, menjadi pohon iman, menghasilkan buah-buah iman. Amin. Bagi hormat kemuliaan, bagi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami betul-betul menyerahkan untuk sharing firman Tuhan pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ini adalah pekerjaan-Mu, ini adalah waktu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Allah. Haleluya. Bersama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Saudara, sampai kepada hari ini situasi dan kondisi yang berhubungan dengan wabah penyakit yang melanda negeri kita belum aman. Ya. Sekalipun mungkin sebentar lagi ya PSBB sudah akan dicabut, ya kita masuk ke era new normal. Ya. Saudaraku, nantinya saudara itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Kalau PSBB udah dicabut, ya, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, bagaimana kita menerapkan protokol yang benar bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang yang ada di lingkungan kita, supaya kita selamat ya, dari wabah penyakit ini ya, sampai nanti ditemukan vaksin ya, untuk virus corona ini.
kita sudah berusaha sebagai manusia, pemerintah bersama dengan kita semua masyarakat walaupun tidak maksimal. Ya, kita sudah berdoa, gereja sudah berdoa. Ya. Toh nanti kalau memang virus ini tidak bisa lenyap ya, sama sekali, sama seperti virus-virus yang lainnya. Ya, yang penting ditemukan vaksin untuk virus ini. Ya, sama seperti virus-virus yang lain, flu juga dulu flu. Ya, virus flu juga itu menjadi virus yang mematikan sebelum ditemukan vaksin. TBC juga menjadi penyakit yang mematikan sebelum ditemukan vaksinnya. Ya, puji Tuhan, dan sebab kita sama-sama berdoa agar para ilmuwan, ya, khusus di bidang medis, para peneliti-peneliti betul-betul diberi hikmat oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan memberi hikmat kepada Salomo. Ya, para peneliti-peneliti di bidang medis diberi hikmat sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya, menemukan vaksin untuk virus corona ini sehingga korban nyawa ya tidak menjadi lebih banyak lagi. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Untuk itu mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama. Sampai ayat keempat aja kita baca. Kisah Rasul pasal kedua ayat pertama sampai dengan ayat keempat begini bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara, kenapa peristiwa ini kita peringati? Karena peristiwa ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Peristiwa ini sangat berkaitan dengan keimanan kita. Ya. Makanya penting saudara, kita memperingati setiap peristiwa ya, yang terjadi ya, seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Ya. Karena peristiwa itu sekali lagi sangat berkaitan dengan kehidupan ya, keimanan kita. Sebabnya kita memperingatinya, kita mengenangnya. Karena peristiwa itu berkaitan dengan hidup saya dan saudara. Ya, saat ini, besok, dan seterusnya. Saudaraku, Roh Kudus adalah janji Allah yang diberikan kepada kita, kepada orang-orang percaya sebelum janji kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Itu di Yohanes 14 ayat 15 ayat 16. Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus. Demikian juga di Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Itu diulang lagi mengenai janji itu, ditekankan lagi mengenai janji itu, bahwa Allah akan mengaruniakan Roh Kudus, yaitu seorang penolong yang lain bagi orang-orang percaya, yaitu bagi gerejanya. Apakah
kedua hal ini berkaitan satu dengan yang lain. Mungkin kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Tapi yang pasti saudara, sebelum Tuhan berjanji untuk datang pada kedua kalinya, janji ini belum digenapi. Sebelumnya Tuhan janji akan memberikan penolong yang lain, yaitu akan memberikan Roh Kudus. Nah saudara, berikutnya kita mau bahas mengenai apa respon orang-orang terhadap Roh Kudus. Ini penting untuk kita bahas ya. Mengenai respon orang-orang terhadap Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena respon orang terhadap Roh Kudus itu akan sangat menentukan bagaimana seseorang hidup di hadapan Allah. Akan sangat menentukan menjadi Kristen seperti apa orang tersebut. Dan akan sangat menentukan bagaimana ya, akhir daripada kehidupan orang tersebut. Mari kita melihat di dalam, baik di dalam Alkitab maupun dalam kehidupan nyata, ya, respon-respon orang mengenai Roh Kudus, yaitu Sang Penolong itu. Kita akan pertama kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama kita baca ayat yang ke-12. Ini respon dari murid-murid pada waktu itu. Judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini respon. Ketika Yesus berjanji kepada mereka akan memberikan kepada mereka penolong, yaitu Roh Kudus, dan memerintahkan kepada mereka supaya mereka menanti janji Bapa itu. Ya, itu ditulis di Yohanes 14 ayat 15 ya, sampai 16, di Kisah 1 tadi ya, 4 sampai ayat yang kelima tadi ya. Mereka percaya. Setelah mereka mendengar janji itu, mereka percaya. Murid-murid percaya dan murid-murid merindukan apa yang Allah janjikan itu. Sebabnya setelah Yesus naik ke surga, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya, kata firman Tuhan, dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan saudara yang lain. Ya, ayat 14 mengatakan mereka mau bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun di situ sampai menanti janji itu digenapi di dalam kehidupan mereka. Ini respon murid-murid pada waktu mereka percaya kepada apa yang Yesus janjikan. Dan kemudian mereka merindukan pribadi, yaitu penolong itu, yaitu Roh Kudus itu. Sebabnya setelah mereka pulang ya, kemudian mereka mencari satu tempat, di situ mereka berkumpul, bertekun dalam doa, menantikan ya penggenapan daripada janji itu, yaitu Roh Kudus ya dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Dan firman Tuhan mengatakan 10 hari mereka
berkumpul bersama-sama di satu tempat di sebuah loteng, bertekun dalam doa sampai Roh Kudus itu betul-betul janji itu digenapi di dalam kehidupan mereka. Kalau mereka tidak percaya, kalau mereka tidak merindukan, mereka tidak akan mau melakukan yang seperti itu. Bertekun dalam doa menanti sampai 10 hari. Dan itu yang dilakukan oleh banyak gereja pada hari-hari ini. Ya, setelah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ada doa 10 hari. Doa ya pencurahan Roh Kudus, doa kepenuhan Roh Kudus sampai hari yang ke-10. Ya, sampai hari yang sekarang ini, puji Tuhan. Yang kedua, Saudara, kita lihat ya, kita baca di Kisah 20 ayat yang ke-22. Kisah 20, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-22. Ini mengenai Rasul Paulus ya. Respon Rasul Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Respon yang kedua kita lihat dari Rasul Paulus mengenai Roh Kudus ini. Ya, Rasul Paulus di dalam hidupnya dia serahkan sepenuhnya hidupnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, dia menempatkan dirinya itu sebagai tawanan roh, menyerahkan sepenuhnya hidupnya itu di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi seolah tidak ada lagi satu hal pun dalam dirinya itu yang menjadi keputusannya, yang menjadi keinginannya. Semuanya sudah diserahkannya kepada Roh Kudus di dalam kehendaknya. Ya. Sehingga sekalipun Roh Kudus menyuruh dia pergi ke satu tempat, ya, walaupun dia tahu di sana penjara menantinya, ada satu ayat di dalam tulisan Rasul Paulus, sekalipun dia tahu di sana penjara menantinya, tapi karena Roh Kudus yang menyuruh dia pergi ke sana untuk suatu tujuan penginjilan, maka Rasul Paulus pergi ya mentaati apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus itu. Walaupun di sana penjara siap menanti, dia udah tahu itu. Ya. Nah, ini respon daripada Rasul Paulus mengenai Roh Kudus Sang Penolong itu, artinya dia serahkan seluruh kehidupannya sepenuh-penuhnya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi seolah-olah tidak ada lagi bagian dirinya ya, yang hidup di dalam dirinya. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan, ya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Ada juga pujian. Jadi ini respon dari seorang Rasul Paulus terhadap Sang Penolong itu, terhadap Roh Kudus itu, artinya berserah sepenuhnya atas segenap kehidupannya kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya dia menempatkan dirinya sebagai tawanan roh. Dia seorang tawanan, sudah tidak lagi punya hak apapun atas dirinya. Sekalipun dia disuruh loncat ke jurang, dia akan loncat ke jurang. Ya, Rasul Paulus menempatkan dirinya sampai sedemikian. Kemudian di bagian yang lain, Saudara, di Kisah 19 ayat yang kedua, mungkin tidak usah baca terus ayatnya. Ada orang yang tidak tahu ada Roh Kudus. Ada murid Tuhan, ada orang Kristen yang tidak tahu ada Roh Kudus. Ini Kisah 19 ayat yang kedua, Saudara. Ya. Kenapa demikian? Mungkin ketika dia percaya Yesus, dia mungkin belum sempat dikasih tahu atau belum sempat diajar bahwa ada Roh Kudus. Bapa di surga selain mengaruniakan keselamatan, dia juga mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kita menjalani hidup keimanan kita. Ini ada orang yang nggak tahu. Ada yang tidak tahu. Mungkin juga dia merasa nggak perlu tahu. Bisa juga dia nggak tahu itu karena dia belum mendengar, belum diajarkan. Atau ada juga orang yang merasa nggak perlu tahu. Orang Kristen yang merasa nggak perlu tahu apa itu Roh Kudus. Bagi saya cukup percaya Yesus,
Setelah itu saya ke gereja. Saya nggak perlu tahu dan nggak mau tahu itu mengenai Roh Kudus ya, dan yang lain-lainnya kayak begitu. Bisa saja, ya. Dia tidak tahu bukan karena dia belum pernah diajar, tapi dia nggak tahu karena dia memang tidak mau tahu, ya. Atau dia tidak mau belajar. Selanjutnya, ya. Kalau kita baca di Kisah 8 ayat 18 ayat 20. Ada orang yang mau memanfaatkan Roh Kudus untuk kepentingannya pribadi. Ini perlu kita baca. Kisah 8. Kisah Rasul pasal yang ke-8, saudara. Kisah 8 ayat yang ke-18. Sampai dengan yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi ada responnya itu, ya, setelah mengetahui, melihat bagaimana rasul-rasul, ya, dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus menumpangkan tangan atas orang lain dan kemudian orang lain juga kepenuhan Roh Kudus. Ya, dan Simon ini bukan Pak Simon Umbu, saudara, lain ini Simonnya, saudara. Nah, ini Simon yang lain, saudara. Ya. Melihat itu, ya, dia ini pebisnis ini kayaknya pastinya. Naluri bisnisnya tuh kencang banget. Langsung dipikir, wah ini bisa jadi uang ini. Ya, sehingga dia mau membeli kuasa itu. Dalam ketidakmengertiannya dia mau membeli kuasa itu, supaya nanti dia bisa melakukan itu kepada orang lain. Dan mungkin dia minta bayaran, udah pasti ya. Saya yang mau diberi Roh Kudus, ya, 20 juta ya per orang, misalnya begitu ya. Nah ini ada orang merespon Roh Kudus itu dalam ketidakmengertiannya, bukan sebagai penolong, bukan sebagai pribadi yang seharusnya, tapi mau memanfaatkan Roh Kudus itu bagi kepentingan dirinya sendiri. Dan kemudian respon yang lain, ada juga orang yang memahami Roh Kudus itu, ya, memahami Roh Kudus itu, memahami peran Roh Kudus itu sedikit agak menyimpang, ya, sedikit berlebihan, di mana kita sering mendapati kenyataan ada orang dikit-dikit Roh Kudus begitu secara berlebihan, ya, nggak paham tentang peran. Dan kita akan belajar tentang peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus itu diberikan sebagai penolong itu untuk apa gitu. Memahaminya secara berlebihan, ya, sehingga segala sesuatu, ya, Roh Kudus. Bukan seperti Rasul Paulus beda ya. Rasul Paulus menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Dan ini orang seolah-olah memanfaatkan Roh Kudus hampir untuk ke semua hal. Mau makan apa aja tanya Roh Kudus dulu. Ya, udah keburu sakit mah kalau mau makan siang aja mau tanya Roh Kudus dulu. Ini ada orang meresponinya seperti itu. Ya, secara berlebihan, agak menyimpang secara berlebihan. Sehingga segala sesuatu dalam hidupnya itu Roh Kudus, semua Roh Kudus. Mau pakai baju apa Roh Kudus, mau pergi, mau naik kendaraan apa, ya, mau motor atau mobil, semua, ya, mau tanya Roh Kudus. Ada orang yang, ya, meresponinya seperti itu. Selanjutnya, saudara, ada yang tidak percaya Roh Kudus itu masih bekerja atau masih berperan sampai kepada hari ini. Ada yang tidak percaya, ada orang yang nggak percaya. Roh Kudus itu di zaman Alkitab, di zaman gereja mula-mula itu Roh Kudus. Zaman sekarang kita udah nggak perlu Roh Kudus lagi. Kita udah nggak perlu mujizat, sakit ada dokter. Semua dari peran Roh Kudus itu digantikan dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan segala macam, ya, hal-hal, ya, itu digantikan dengan itu. Ada yang merasa, ya, Roh Kudus tidak diperlukan lagi, ya, hari-hari ini. Roh Kudus itu udah nggak bekerja, ya,
Dia hanya bekerja ketika zaman mula-mula aja untuk penginjilan. Setelah itu dia nggak percaya. Makanya Kristen yang begini tidak percaya adanya mujizat. Mujizat kesembuhan, mujizat iman, yang lain-lain itu dia nggak percaya. Dan yang terakhir kita melihat ya, yang bisa kita simpulkan kira-kira ada orang yang menganggap tidak perlu Roh Kudus. Dia percaya ada Roh Kudus, tapi dia menganggap nggak perlu Roh Kudus. Ya, kalau tadi kan menganggap Roh Kudus tidak bekerja lagi. Hari-hari ini dia tidak bekerja lagi kalau yang tadi. Sekarang ini dia percaya Roh Kudus masih bekerja, tapi dia merasa tidak butuh Roh Kudus. Mungkin karena dia menganggap dia lebih hebat, menganggap dia lebih pintar, menganggap dia mampu, menganggap dia kuat mungkin. Nah ini respon daripada orang-orang terhadap Roh Kudus. Nah, maka kenapa di atas ya kita tadi sempat bahas, kenapa penting ya kita membahas respon orang terhadap Roh Kudus? Sebab respon orang terhadap Roh Kudus itu akan sangat menentukan bagaimana hidup orang tersebut di hadapan Allah. Ya, akan menjadi Kristen seperti apa orang itu. Dan akan berakhir kemana di ujung ya penghidupannya. Kristen seperti murid-murid pada saat itu. Ya, mereka percaya, mereka rindu. Mereka harus menanti sampai 10 hari. Di satu tempat bertekun dalam doa menanti. Sampai 10 hari baru janji itu digenapi. Kita melihat bagaimana hidup murid-murid pada saat itu. Dari orang yang biasa-biasa. Dari orang yang tidak bisa apa-apa. Menjadi orang yang diubahkan begitu rupa. Karena ada Roh Kudus bekerja di dalam diri orang tersebut. Nah, maka Rasul Paulus kita juga lihat. Dia bekerja lebih keras. Dia lebih menonjol daripada rasul-rasul yang lain. Karena dia bekerja lebih keras. Karena dia lebih bergantung kepada Roh Kudus. Tidak ada rasul yang lain mengatakan, aku ini udah ibarat tawanan roh. Tidak ada rasul-rasul yang ngomong seperti itu. Tidak ada rasul-rasul yang lain yang sikapnya seperti Rasul Paulus. Jadi tidak heran Rasul Paulus dipakai lebih banyak istilahnya daripada rasul-rasul yang lain. Rasul bilang dalam soal bahasa, jadi dia lebih lagi percaya, lebih lagi merindukan, lebih lagi memberi dirinya sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Dan kita lihat bagaimana hidup kekristenannya itu seperti apa bisa kita lihat. Nah ini saudara, penting sekali lagi saya katakan ya, kita mempelajari, membahas tentang respon orang terhadap Roh Kudus. Selanjutnya saudara, kita mau bahas mengenai apa yang menjadi peran Roh Kudus sebagai penolong ya di dalam kehidupan seorang percaya. Saudaraku, meminta pertolongan Roh Kudus ya saat kita melayani, saat kita berkhotbah, saat kita pimpin sharing, mungkin saat kita memimpin puji-pujian sebagai singer, pemain musik, ya saat kita membawakan firman Tuhan di ibadah anak, pimpin doa atau apapun, minta pertolongan Roh Kudus untuk hal tersebut, itu baik, ya, itu harus. Kemudian minta pertolongan Roh Kudus saat kita bekerja, saat kita sedang menghadapi ujian, saat kita tes masuk dalam pekerjaan. Itu semua baik, itu semua bagus. Tetapi kita perlu mengerti saudara mengenai peran utama Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan seseorang. Itu adalah membawa kita atau memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Kita baca Yohanes pasal yang ke-14 saudara, ayat yang ke-16. Ini peran utama dari Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Yohanes 14 ayat 16 begini bunyi firman Tuhan.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Satu ayat lagi kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13. Kisah. Sebentar. Membaca di Kisah Rasul. (16) Semakin salah catat ayatnya, ya. Di situ dikatakan, firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa Roh kebenaran yang akan, mungkin bukan Kisah, coba kita lihat Yohanes 16, coba kita lihat Yohanes 16. Benar enggak Yohanes 16 ayat 13? Ya, Yohanes 16 bukan Kisah Rasul 16 ya, tapi Yohanes 16 ayat 13 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi peran utama Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan setiap orang percaya adalah menolong ya kita, membawa kita, memimpin hidup kita. Perannya sebagai penolong itu adalah membawa kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kepada kita kemampuan sehingga kita dapat meletakkan hidup kita ini sepenuhnya ya di atas kebenaran firman Tuhan. Membawa kita kepada seluruh kebenaran itu, ya, Roh Kudus menolong, memampukan kita sehingga kita dapat meletakkan hidup kita ini sepenuhnya itu di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi kita ngejalan hidup ini betul-betul di atas kebenaran firman Tuhan. Hati kita, pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita, saat kita mengambil keputusan, saat kita menentukan sebuah pilihan, saat kita meresponi suatu keadaan, ya, saat kita berbicara dan lain sebagainya, semuanya itu di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Artinya Dia akan memimpin, menuntun, memampukan kita sehingga kita mampu meletakkan hidup ini ya, di atas kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nah saudara, saat hidup kita sudah kita letakkan di atas kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yohanes 15 ayat 5 dan ayat 7, kita akan berbuah lebat. Ketika kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan
hidup kita akan menghasilkan buah yang lebat. Galatia 5 ayat yang ke-22, hidup kita penuh dengan buah roh. Kita baca Galatia 5. Ini yang akan terjadi, saudara. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, saudara, kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, seterusnya. Penuh dengan buah roh. Kita akan menjadi orang Kristen yang berbuah lebat. Menjadi orang Kristen yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, di bagian lain, firman Tuhan mengatakan tidak takut terhadap musim kemarau, tidak takut terhadap teriknya matahari. Dia tetap berbuah sekalipun kemarau. Dia tetap hidup dengan baik. Sekali panas terik itu tidak membuat daunnya menjadi layu. Dia terus menghasilkan buah. Ketika hidup kita taruh di atas kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berjalan ya, di atas kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi seperti itu. Nah, siapa yang akan memampukan? Siapa yang bisa memampukan kita untuk membawa hidup ini berjalan di atas kebenaran firman Tuhan? Itu penolong itu, yaitu Roh Kudus. Itu peran utamanya, membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga sekali lagi apapun yang kita ada di pikiran kita, itu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Apa yang ada di hati kita, ya, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Mengampuni, memaafkan, murah hati. Semua itu adalah kebenaran firman Tuhan. Siapa yang memampukan kita untuk kita mampu memiliki sikap hati seperti itu, kecuali daripada Sang Penolong itu, yaitu Roh Kudus. Membuat sebuah kebijakan yang membawa berkat buat orang lain. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi kepala keluarga, kita sebagai seorang anak, sebagai teman, ketika ada sebuah kebijakan keluar di diri kita, nah kebijakan yang di atas kebenaran firman Tuhan itu yang akan memberkati orang lain. Puji Tuhan, saudara. Lanjut, itu peran utama daripada Roh Kudus. Itu yang pertama tadi adalah membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus mustahil itu bisa terjadi di dalam kehidupan seorang percaya. Ya, kita boleh berusaha kalau dengan kekuatan sendiri. Ya, kalau tidak oleh pertolongan Roh Kudus, ya, kita boleh berusaha sampai seperti apa, boleh puasa setiap hari. Ya, kalau tidak oleh pertolongan Roh Kudus, mustahil kita mampu untuk membawa diri kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu adalah memberikan penghiburan. Sebab Yohanes 14 ayat 26, ya, pasal 15 ayat Yohanes 14 pasal 26, Yohanes 15 pasal 26, dan Yohanes 16 pasal yang ke-7, saya baca di situ, Roh Kudus itu dikatakan adalah roh penghibur. Ya. Roh penghibur. Perannya apa? Ya. Roh Kudus sebagai penghibur ini, saudara, kalau dia bekerja dalam kehidupan seseorang, jadi kita akan memiliki satu kekuatan ilahi yang memampukan kita untuk dapat bertahan menghadapi hal-hal yang menyulitkan, untuk menghadapi hal-hal yang memberatkan di dalam kehidupan kita. Roh penghibur. Jadi ketika kita betul-betul berserah diri, ya, atas hidup kita ini kepada Roh Kudus,
maka ada satu kekuatan ilahi yang bekerja dari dalam, yang memampukan kita untuk tetap tabah, sabar, sekalipun menghadapi hal sulit, sekalipun ngejalan hidup yang berat. Tapi ada satu kekuatan dari dalam. Setelah logika, aduh gak mampu, gak sanggup. Logika mau berteriak, logika mau lari. Tapi di dalam ada kekuatan ilahi yang dikerjakan Roh Kudus, memampukan kita untuk itu. Sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua gak gampang kan. Sebagai suami gak gampang. Sebagai istri gak gampang. Sebagai ayah gak gampang. Sebagai ibu gak gampang. Nah mau kita kayak mau nyerah kan. Logika, aduh gue nyerah aja deh. Sebagai karyawan juga kadang-kadang, aduh udah mau nyerah aja deh. Udah gak sanggup. Tapi kenapa kita bisa tetap bertahan? Ada satu ketabahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada satu kesabaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Nah, itu roh penghibur. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekalipun kita menghadapi hal yang sulit, hal yang berat, kita nggak bablas, nggak lari dari kenyataan, nggak lari ke alkohol, nggak lari jadi orang yang tidak peduli, lepas tanggung jawab, bodoh amat orang mau ngomong apa. Istri, mau diomongin orang bodoh amat, itu lari dari tanggung jawab, karena beratnya hidup mungkin ya. Ada yang lari mengakhiri hidupnya dengan mungkin seutas tali di atas pohon, dengan secangkir baygon. Orang yang punya Roh Kudus gak akan bablas, saudara. Karena ada satu kekuatan ilahi yang memampukan dia menghadapi masa sulit. Ya. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat ke-8. 2 Korintus 4 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, siapa yang memberi kemampuan kepada Rasul Paulus? Seperti yang juga ditulis di Filipi 4 ayat 10 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi dia kekuatan? Siapa yang memampukan dia? Ditindas. Kita tadi. Ditindas tapi tidak terjepit. Habis akal. Udah gak tahu lagi mesti ngapain. Tapi tidak putus asa. Dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dirajam dengan batu, dikira udah mati, tapi ternyata tidak. Siapa yang membuat seperti itu? Roh Kudus yang ada dalam diri Paulus. Roh Kudus yang kepadanya dia serahkan seluruh kehidupan dia, itulah yang membuat Rasul Paulus mampu melewati semua itu. Masa kehidupan Rasul Paulus, saudara, apa yang dialami oleh dia? Kita masih jauh, saudara. Masih belum apa ya? Mungkin perbandingannya ya antara virus COVID-19 yang kecil itu dengan bumi yang besar ini, perbandingan kita dengan Rasul Paulus, apa yang dialami? Ya, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu begitu besar. Tapi kenapa? Pada akhirnya dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Sekarang mahkota kehidupan sudah tersedia bagiku. Kenapa harus pada akhirnya? Pada akhir ayat hidup, itu saya katakan tadi di awal. Respon kita
terhadap Roh Kudus itu menentukan kita berakhirnya kemana. Berakhir menerima mahkota kehidupan atau penderitaan kekal. Peran Roh Kudus selain membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah, juga dia adalah roh penghibur yang memberikan kepada kita kemampuan untuk tetap bertahan. Sekalipun ada masa sulit, kita jalani dalam kehidupan kita. Sekarang sebagai penutup, saudara. Sebagai penutup. Kalau Allah sebagai ini, dengar yang baik-baik. Kalau Allah sebagai Allah yang maha tahu, memberikan kepada kita seorang penolong. Itu artinya kita betul-betul membutuhkan penolong dalam hidup ini. Allah yang maha tahu itu memberikan kepada kita penolong. Itu artinya kita betul-betul butuh penolong. Kalau enggak, Allah tidak akan memberikannya kepada kita. Dia maha tahu. Dia tahu betul tiap-tiap kita butuh penolong. Enggak bisa. Enggak akan bisa mencapai garis akhir. Kalau tidak ada penolong, kita enggak akan bisa mencapai garis akhir. Sebenarnya ada hamba Tuhan dulu ya. Hamba Tuhan dulu itu zaman-zaman mungkin berapa puluh tahun lalu sering. Ya, kalau khotbah tentang Roh Kudus itu saklek ngomongnya. Anak Tuhan yang gak terpenuhi Roh Kudus gak akan masuk surga gitu ya. Jadi itu harus kita tidak penolong, tidak punya penolong, tidak Roh Kudus penolong, gak mungkin kita bisa mencapai garis akhir. Nah sebabnya karena ada gak kaitannya tadi ya, jika singgung sedikit, ada kaitan janji Tuhan tentang kedatangannya kedua kali untuk menjemput kita dengan janji kemudian diberikan penolong, itu ada kaitannya. Kita tidak akan mengalami itu. Mungkin maksud gini ya. Kalau kita mau trilem, kamu tidak akan mengalami janji yang nanti akan digenapi itu. Kalau engkau tidak terima dulu janji yang ini, yaitu penolong ini. Karena dia akan menolong engkau untuk tetap bisa bertahan. Ketika janji yang kedua itu, janji yang berikut itu yang belum digenapi itu, janji finalnya itu digenapi dalam kehidupan orang percaya. Kalau Tuhan mengaruniakan kepada kita penolong, itu artinya kita betul-betul butuh penolong dalam kehidupan ini. Perumpamannya kalau kita perumpamaan yang sederhana seperti sebuah biro perjalanan ya. Penyelenggara biro perjalanan yang paling tahu apa yang paling dibutuhkan untuk sebuah perjalanan atau tur. Ya, kalau kita diminta untuk membawa ini, membawa itu, ya, kita percaya dan kita nurut. Karena dia adalah penyelenggaranya. Motornya kemana? Apalagi kalau turnya ke Antartika, ke Kutub Utara. Ada nggak ya tur ke Kutub Utara? Ada loh. Ada ya. Nah, kalau penyelenggara kan pasti ngasih tahu kan peserta apa yang dibutuhkan untuk kamu bisa nyampai ke kutub dan menikmati segala yang ada di sana dan kembali pulang. Apa yang dibutuhkan dia tahu. Dia penyelenggaranya. Dan ketika kita disuruh bawa minyak angin, kita pasti bawa minyak angin. Suruh bawa balsam, kita bawa balsam, takut encok kalau dingin di sana. Kita bawa. Karena kita percaya dia penyelenggaranya. Nah Tuhan sebagai penyelenggara dalam kehidupan ini. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Makanya kalau dia bilang kita butuh penolong. Ya, kita betul-betul membutuhkan penolong itu. Ya, jangan ngeyel bahasa Inggrisnya. Kalau Tuhan bilang kita butuh penolong, kita betul-betul butuh. Jangan ngeyel bahasa Inggrisnya. Kita aminkan. Kita terima dengan sukacita. Jadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita seperti Paulus. Tuhan penguasa atas hidup kita. Jadikan dia rekan dalam keimanan kita. Jadikan Roh Kudus itu sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kita.
Nah itulah fungsi penghibur itu sahabat. Saudara, seringkali ya kalau orang mengalami kesedih atau kecewa atau berduka, sahabat itu lebih terasa ketimbang orang tua kadang-kadang. Makanya peran sebagai penghibur itu. Maka Roh Kudus mau jadi sahabat kita. Terima dia dengan sukacita. Jadikan dia Tuhan. Jadikan dia partner. Jadikan dia sahabat di dalam perjalanan kerohanian kita. Dalam perjalanan keimanan kita. Sebabnya dia tinggal di pusat kehidupan kita. Itu di hati kita. Sebabnya ada di kitab Galatia mengatakan ketika seorang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah menyuruh roh anak yaitu Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, ada di pusat kehidupan kita. Supaya dia berada paling dekat, dia berada paling dekat, dia berada paling dulu, paling dekat daripada siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Karena dia paling dekat, paling dulu ada, dia paling tahu apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebabnya sebelum sharing kepada orang lain, sebelum minta tolong kepada orang lain, sebelum curhat kepada orang lain, sudah kaget terlebih dahulu curhat kepada Roh Kudus. Kita mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ya. Sekarang saatnya kita mau berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita nggak tahu saudara, setelah dicabut PSBB, ya kita masuk di satu situasi new normal saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi saudara. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengendalikan ini. Hanya Tuhan yang mampu untuk mengendalikan situasi dan kondisi ini. Kita mau berdoa syafaat ya. Agar Tuhan sang pengendali itu yang mengendalikan ya. Situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kalaupun virus ini memang ya tetap ada, maka kita berdoa agar Tuhan memberi hikmat kepada orang-orang, para peneliti-peneliti itu, sehingga mereka dapat menemukan vaksin bagi virus COVID-19 ini. Kita juga berdoa agar Roh Kudus bekerja melawat negara Indonesia, memberikan pengertian sehingga ada satu kesadaran dari kita masing-masing untuk mau menerapkan protokol keselamatan yang benar. Bukan karena ada anjuran dari pemerintah, tapi ada satu kesadaran dari diri kita sendiri bahwa kalau kita mau selamat, kalau kita tidak mau terjangkit, kunci utamanya adalah ada pada diri kita. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Bapa, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, bersama dengan semua orang percaya yang ada di muka bumi ini, kami bersatu hati. Kami mau menyerahkan situasi dan kondisi
yang ada di negara kami Indonesia ini sehubungan dengan adanya wabah penyakit yang melanda dari negara kami Indonesia ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu, tidak seorang pun yang mampu untuk mengatasi keadaan ini. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Sebab segala sesuatu Engkau yang menentukan. Sebab segala sesuatu Engkau yang mengaturnya. Engkau memiliki kekuasaan untuk mengendalikan segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Amin. Kami percaya kalau virus COVID-19 ini tidak bisa benar-benar lenyap dari muka bumi ini, dari bumi kami Indonesia. Kami percaya ada perlindungan khusus yang dari Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa sebagai gereja-Mu, kami berdoa lindungi Tuhan semua saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kalau Engkau yang melindungi kami, maka 100% kami akan terlindungi. Tidak ada penyakit menular, tidak ada penyakit sampar yang sanggup, tidak ada penyakit menular, tidak ada penyakit sampar yang sanggup untuk menjamah menyentuh kami. Amin Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah terjangkit oleh virus COVID-19. Entahkah mereka dirawat di rumah sakit, entahkah mereka diisolasi di rumah, entahkah mereka yang belum terdeteksi mereka terjangkit dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Kami berdoa buat mereka, biarlah kiranya oleh kuasa yang ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan kami Yesus Kristus yang maha kuasa itu, semua saudara-saudara kami yang terjangkit oleh virus COVID-19, mereka semuanya sembuh. Tidak ada yang meninggal dunia, mereka semua sembuh. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Bapa, kalau memang virus ini haleluya harus tetap ada di bumi kami Indonesia, kami berdoa Tuhan, sebagai gereja-Mu kami berdoa Tuhan, bangkitkan orang-orang, bangkitkan para peneliti-peneliti di bidang medis. Amin, haleluya. Kasih hikmat kepada mereka, sebagaimana Tuhan kasih hikmat kepada Salomo, Tuhan kasih hikmat kepada saudara kami ini, agar mereka dapat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menemukan vaksin antivirus dari virus COVID-19 ini Tuhan. Amin, haleluya. Agar lewat vaksin ini orang-orang yang terjangkit mereka semua bisa disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera, PSBB akan segera dicabut dan kami masuk di keadaan new normal Tuhan. Kami betul-betul tidak tahu, tidak dapat memprediksi. Kami tidak dapat memperkirakan apa yang akan terjadi pada hari besok, lusa dan seterusnya. Tapi satu hal, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memiliki hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita berpisah, sebelum kita
pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita datang lebih mendekat, membawa diri kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Buka hati kita selebar-lebarnya, tujukan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena dari Dialah, karena dari Bapa, dari Yesus, dari Allah Roh Kudus, segala berkat yang terbaik, segala anugerah yang sempurna itu boleh dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Damai sejahtera dari Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus, kasih sayang persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan membawa kita menjalani satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan penghiburan, penuh dengan penyertaan, penuh dengan pemeliharaan. Hari ini, besok, dan sampai Yesus datang kali yang kedua, sesuai dengan janjinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa, menaikkan syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada tim PW untuk menutup ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan, kita sudah selesai untuk ibadah online live streaming kita pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan kita, tetap mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di dalam namanya Yesus biasa